Ya, masih bersama saya Safri Nasution di CNBC Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Executive Secretary of the United Nations Economic Social Commission for Asia and the Pacific, Ibu Armida Alisjahbana. Ibu Mida, terima kasih banyak masih bersama kami. Di segmen ini saya ingin mengajak Anda berbicara mengenai pandangan dari UNSCAP terhadap beberapa social and economic issues yang ada terutama di Asia and the Pacific. Dari hemat pandang Anda seperti apa? Progres seperti apa, evaluasi dalam hal inequality dan juga kemiskinan di area Asia dan Pasifik itu? Ya, tentu poverty atau kemiskinan itu istilahnya long standing development issue ya. Jadi ini suatu isu pembangunan prioritas yang sudah berlangsung lama. Dan memang ada target untuk mengentaskan yang namanya chronic poverty pada tahun 2030. Ini sebagai bagian dari SDG ya, Bu? Sebagian dari SDG, antara lain ya, itu satu. Lalu kedua juga tantangan inequality atau kesenjangan. Betul. Ya, itu juga satu tantangan yang long standing, artinya bukan baru ya, sudah berlangsung lama. Dan untuk beberapa negara itu makin melebar, beberapa negara ya, tanpa menyebutkan negaranya. Plus dalam konteks ASEAN, kesenjangan inequality juga merupakan challenge dalam konteks antar negara ASEAN. Jadi gini, ASEAN itu berapa? 10 negara 10 ya? negara. 10 negara. Dan nanti dalam waktu dekat Timor Leste gabung berarti 11. Ya. Tapi katakanlah di antara 10 negara ini kan tahapan atau pencapaian level pembangunan ekonomi maupun sosial, budaya, sosial welfare, kesejahteraannya beda-beda, ya, beda-beda, ya, beda-beda. Yang satu jauh lebih maju, yang satu menengah, yang satu agak ketinggalan gitu, ya. Jadi tantangan kesenjangan juga sebetulnya antar sama negara ASEAN. Ketika socio-cultural pilar ketiga dari ASEAN Community itu diluncurkan, saya lupa ya, lebih dari 10 tahun yang lalu ya, diluncurkan itu, salah satu tujuannya adalah bagaimana mengurangi gap, istilahnya development gap di antara negara-negara ASEAN. Oke. Ya. Nah, jadi isu kesenjangan itu tidak hanya di dalam satu negara, tetapi juga antara negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, sangat penting kerjasama di antara negara-negara ASEAN juga untuk bagaimana supaya pembangunan ini lebih merata dan lebih sustainable. Karena dengan begitu maka ketahanan negara-negara ASEAN secara keseluruhan juga makin kuat. Maka dari itu juga KTT ASEAN ini juga sebagai salah satu platform untuk memfasilitasi komunikasi yang terjadi dan juga diplomasi yang terjadi antara ASEAN untuk tadi inequality dan juga poverty. Dan juga bagaimana ada inisiatif-inisiatif secara bersama secara ASEAN ya untuk mengadres. Sekarang isu lain tentunya tentang transisi energi bersih. Ini kalau misalnya kita pilar-pilar dari 17 poin SDG, Bu, sebenarnya kan banyak banget. Cuman mungkin untuk transisi energi bersih sendiri, Anda melihatnya di ASEAN challenge utamanya apa, Bu? Ya, challenge utama barangkali dua ya, kalau boleh ya, secara ini aja, secara keseluruhan. Satu adalah bagaimana secara terstruktur, terencana dan secara dipercepat yang namanya phasing down atau phasing out ya, artinya betul-betul menghilangkan secara bertahap penggunaan batu bara dan fossil fuel. Batu bara challenge nomor satu ya, Bu ya? Ya, batu bara itu kayak PLTU, pembangkit tenaga uap ya, kemudian juga fossil fuel, kendaraan non-renewable energy, non-renewable fossil fuel ya, di kendaraan, di industri, di pembangkit listrik ya. Kenapa? Karena dua itu yang merupakan sumber terbesar dari CO2 emission atau greenhouse gas emission. Kalau greenhouse gas emission itu tidak hanya CO2 or carbon base ya, juga gas yang lain, metan dan lain-lain lah.
Nah, ini dua nih sumber utama. Berdasarkan penelitian sudah nggak usah ditanya lagi ya. Nah, bagaimana to kalau bisa phasing out gitu atau phasing down dalam waktu yang lebih cepat karena sudah urgent. Yang kedua adalah pada saat yang sama bagaimana invest scale up energi yang bersih. Ya, termasuk yang didukung terutama oleh renewables. Nah, itu perlu investasi. Tidak hanya misalkan kalau listrik tidak hanya pembangkit listriknya, tapi juga jaringan transmisinya. Karena kan nggak bisa hanya pembangkit, tapi ini kan renewable energy dengan sifatnya yang intermittent. Harus ada storage, apa segala itu ya. Jadi tantangannya di situ. Dan yang ketiga adalah setiap negara endowment atau resource endowment dari renewables-nya itu beda-beda. Indonesia punya apa? Punya geothermal, punya solar, tapi solar ya di mana tertentu kali ya. Punya angin, tapi kan nggak bisa seluruh Indonesia. Punya microhydro, punya apa lagi gitu kan. Tapi negara lain lagi ya. Misalkan beberapa negara punya hydro, ya macam Malaysia, Sarawak, Laos PDR, hydro ya, dan seterusnya. Ada negara lain yang tidak punya, tapi dia harus shift ke energi bersih. Nah, ini gimana? Makanya kalau kami ya di ESCAP juga membantu dan di ASEAN tuh ada ASEAN Energy Center dan sebagainya, itu prioritasnya adalah bagaimana juga mendevelop atau membangun yang namanya regional energy market for renewables. Karena beberapa negara itu memang harus beli, harus import, karena dia nggak punya. Beberapa negara punya lebih, dia bisa ekspor. Itu tadi karena endowment masing-masing negara berbeda dalam hal. Nah, ini harus diatur. Baik. Harus diatur ya di dalam suatu regional energy market, dalam hal ini ya renewable. Mulai macam-macam, mulai gimana gridnya, transmisi dan ASEAN itu sudah ada ya. ASEAN apa sih namanya, ASEAN Energy Connectivity, udah ada master plan-nya dan seterusnya. Dan ini tidak hanya dalam ASEAN loh, itu bisa jadi karena kami di Asia Pasifik ya. Betul. ASEAN bisa, negara di ASEAN bisa dengan yang di luar ASEAN. Dan dalam hal ini juga dibutuhkan ya Bu ya, untuk kolaborasi seperti ini ya, karena kan memang there is no way to get into moving forward tanpa dengan kolaborasi yang ada. Seperti yang juga disampaikan Presiden Joko Widodo ya, kolaborasi ke depannya yang lebih dalam lagi untuk menuju tujuan kolektif. Nah, terakhir Bu, mungkin dari UN ESCAP ada sekian banyak SDG, ada sekian banyak prioritas tujuan untuk bersama-sama menjadi lebih baik untuk negara ASEAN dan juga Asia Pasifik. Seperti apa dorongan yang UN ESCAP berikan kepada negara-negara ASEAN dan juga Asia Pasifik untuk memfasilitasi negara-negara tersebut mencapai tujuannya, Bu? Untuk SDGs ya, tentu secara keseluruhan ya, karena SDGs ini harus dilihat secara komprehensif. Jadi kita tidak bisa hanya kita cuma mau SDG nomor sekian-sekian gitu ya. Nggak bisa. Jadi secara keseluruhan. Dan yang penting ada beberapa mungkin ya. Nomor satu adalah kita juga harus mulai dari data and statistics, data dan statistik yang baik ya, yang harus dibangun per negara, dan dari situ nanti kita bisa lihat juga progres secara ASEAN. Karena dari situ kalau kita monitor progresnya ada dengan baik, kita akan tahu yang mana yang cepat, yang mana yang kurang, yang mana harus diakselerasi dan sebagainya. Dan yang kedua juga kita tahu yang mana yang prioritas. Jadi misalnya kalau kita taruh prioritas investasi di pendidikan, kesehatan, itu multiplier effect-nya tinggi. Kalau kita uangnya terbatas ya. Itu satu. Lalu kedua, sektor-sektor prioritas. Ya, ada yang sifatnya human resource development, pendidikan kesehatan udah pasti. Ada yang sifatnya basic services ya, air bersih, sanitasi itu udah basic banget ya, harus listrik dan sebagainya. Energi juga ada sektor-sektor yang sifatnya sesuai dengan potensi dari masing-masing. Nah, di situ yang seperti industri ya,
innovation ya, dan itu harus dikaitkan dengan apa yang potensi dari negara masing-masing. Baik. Jadi barangkali 3 itu. Plus terakhir adalah apapun ya, kalau kita kerjasama, jadi nggak hanya sendiri negara itu sendiri aja gitu ya, nguplak-nguplak sendiri. Tapi kita kerjasama itu lebih cepat. Baik. Kerjasama dari baik belajar bersama, lessons learned, best practice, maupun kerjasama dalam misalkan yang saya beri contoh mengenai energi tadi ya. Ya. Itu lebih cepat. Dan kami di UN ya kami kerjasama, kami memfasilitasi terutama karena SKAP regional, kami lebih yang cross country itu tadi. Baik, terima kasih banyak Terima Ibu kasih, atas Mbak pandangan Safrina. dan Terima diskusinya bersama dengan CNBC Indonesia pada kesempatan kali ini. Sukses Bu Terima untuk kasih. ASEAN UN Summit-nya. Ya, terima Sehat kasih. selalu untuk Terima Ibu kasih. Armida. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Terima Bu kasih atas Mbak waktu bersama Safrina kami di CNBC kesempatannya. Indonesia. Terima kasih.